Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, salam satu hobi, salam Arab bonsai. Di video kali ini saya akan bongkar rahasia supaya bonsai Hokianti cepat rimbun, padat, dan lebih berbunga. Kalau Hokianti Anda masih jarang daun dan kurang rapat, atau sudah lama dirawat tapi belum juga berbunga, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai karena saya akan jelaskan step by step teknik yang biasa saya pakai. Di tahap ini, saya mulai dari ranting yang tumbuh memanjang dan tidak beraturan. Ranting seperti ini biasanya menyerap energi cukup besar dan tidak membantu pembentukan tajuk supaya rimbun. Jadi saya potong bagian yang terlalu panjang dan keluar dari arah desain. Tujuan supaya energi tanaman lebih fokus ke pertumbuhan tunas baru di bagian dalam. Kalau dibiarkan, Hokianti akan tumbuh tinggi tapi kurang padat. Kita arahkan pertumbuhan supaya lebih kompak dan rimbun. Setelah ranting liar dibersihkan, sekarang kita masuk ke pruning pucuk. Pruning pucuk adalah bagian dari pertumbuhannya paling aktif. Kalau tidak dipangkas, tanaman akan terus memanjang ke atas, memang terlihat rimbun, tetapi bentuknya dari kurang proporsional dan kurang padat di bagian samping. Dengan memangkas pucuk seperti ini, kita menghentikan dominasi pertumbuhan ke atas dan merangsang tunas-tunas samping supaya tumbuh lebih banyak dan lebih rapat. Saya potong tepat di atas mata tunas. Tujuannya supaya tunas baru keluar dengan arah yang lebih bagus dan membentuk tajuk yang lebih padat. Selain membuat lebih rimbun, metode pruning seperti ini juga membantu merangsang pembentukan bunga. Setelah tunas baru matang dan kuat, biasanya akan muncul bakal bunga dan jika perawatannya konsisten, akan berkembang menjadi buah. Setelah proses pruning selesai, tahap berikutnya saya membersihkan sisa-sisa daun dan ranting yang jatuh. Tahap ini jangan disepelekan, karena sisa daun yang menumpuk bisa memicu jamur dan serangan hama. Hama kutu putih misalnya, sangat suka bersembunyi dan berkembang biak di bawah tumpukan daun yang lembab. Selain menjaga kebersihan, pembersihan ini juga membantu sirkulasi udara di sekitar batang tetap lancar. Daun yang menumpuk di permukaan media tanam bisa menyebabkan kelembapan berlebihan. Padahal jenis Hokianti lebih menyukai media yang tidak terlalu lembab secara terus-menerus. Kebersihan adalah salah satu kunci utama supaya bonsai tetap sehat, pertumbuhannya stabil, dan siap masuk ke fase pembentukan bunga. Pada tahap berikutnya adalah pembersihan batang dan cabang secara manual. Saya menggunakan sikat halus untuk membersihkan lumut, debu, dan kotoran yang menempel di permukaan batang. Pembersihan manual seperti ini sangat penting karena lumut yang terlalu tebal bisa menghambat pernapasan batang dan berpotensi menjadi tempat berkembangnya hama. Jika kondisi lumpurnya sudah terlalu tebal, sahabat bisa menambahkan sedikit cairan fungisida sambil menyikatnya, supaya spora jamur tidak berkembang kembali. Selain itu, batang yang bersih membantu cahaya dan sirkulasi udara mengenai permukaan kulit batang dengan lebih maksimal. Proses ini dilakukan secara perlahan dan hati-hati. Jangan terlalu keras supaya tidak melukai kulit batang. Batang yang sehat dan bersih akan mendukung pertumbuhan tunas baru, bahkan membantu tanaman lebih siap memasuki fase pembentukan bunga. Setelah proses pruning dan pembersihan selesai, tahap berikutnya adalah pemberian nutrisi tambahan berupa vitamin B1. Vitamin B1 berfungsi membantu tanaman mengurangi stres setelah pemangkasan dan mempercepat proses pemulihan. Karena setelah pruning daun, tanaman mengalami luka potong dan perubahan struktur tajuk. Di fase inilah akar dan tunas membutuhkan dukungan supaya pertumbuhan kembali lebih cepat dan stabil.
Pemberian vitamin B1 ini saya lakukan dengan dosis yang sesuai anjuran. Lalu siramkan merata ke media tanam. Dengan kombinasi pruning yang tepat, kebersihan batang dan tambahan nutrisi seperti ini, biasanya dalam beberapa minggu tunas baru akan mulai bermunculan, dan ketika pertumbuhan vegetatifnya sudah kuat, peluang muncul bunga dan buah juga akan semakin besar. Nah, sahabat bonsai, ini hasil setelah kita lakukan pruning, pembersihan, dan pemberian nutrisi. Struktur tajaknya sekarang sudah lebih rapih dan lebih profesional. Dan bonsai Hokiandi ini lebih siap untuk pertumbuhan tunas baru. Bagian dalamnya juga sudah lebih terbuka, sehingga sirkulasi udara lebih baik dan cahaya bisa masuk secara merata. Inilah dasar supaya Hokiandi bisa tumbuh lebih padat dan lebih rimbun, dan kedepannya lebih mudah berbunga bahkan berbuah. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dukung terus channel Ara Bonsai dengan subscribe, like, dan bagikan ke sesama pecinta bonsai. Silakan tulis di kolom komentar apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau ada bagian yang kurang jelas seputar perawatan bonsai. Sampai jumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.